Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil meeting kami selama ini tentang aspek pasar dan bisnis manufaktur pabrik gula PT Sinergi Gula Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra sebagai informatik dan teknologi. Dan saya Mustafa sebagai manajer produksi. Saya Gibson Manulang sebagai sekretaris. Saya Bang Jamadul Rahmat sebagai produksi leader. Aspek pasar dari bisnis manufaktur pabrik gula PT Sinergi Gula Nusantara. Yang pertama, gambaran umum pasar PT Sinergi Nusantara adalah pabrik gula skala menengah yang memproduksi gula kristal putih dari tebu lokal maupun gula mentah raw sugar dengan kapasitas produk sekitar 10 ton per bulan. Pabrik ini menyasar pasar lokal dan regional terutama sektor UMKM, pedagang grosir dan rumah tangga. Produk dijual dalam bentuk curah dan kemasan eceran. Yang kedua, segmentasi pasar yang selalu saya menggunakan budget 2 miliar. Pasar akan difokuskan pada segmen yang lebih spesifik and realistis. Yang pertama, geografis, fokus wilayah, lokal atau regional, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Lampung. Demografis dan target konsumen, UMKM, makanan, minuman, roti, minuman tradisional, snack, pedagang pasar tradisional dan grosir lokal, distributor bahan pangan, konsumen akhir, retail dan pasar kecil jika memungkinkan. Psikografis, pelanggan yang mengutamakan harga kompetitif, pelanggan yang mencari produk lokal dan mendukung produk dalam negeri. Dan kemudian poin yang ketiga, analisis permintaan. Permintaan gula di Indonesia tetap tinggi dengan konsumsi kurang lebih 3,1 juta ton per tahun pada data 2023. Gula termasuk kebutuhan pokok dikonsumsi langsung dan sebagai bahan baku industri makanan atau minuman. Kebutuhan terus meningkat kurang lebih 3-5% per tahun, terutama dari sektor UMKM dan rumah tangga. Kemudian poin yang keempat, analisis penawaran atau kompetitor. Pesaing utama pabrik gula pasar. Pabrik gula besar seperti PTPN, Raja Wali Nusantara Indonesia atau RMI, dan pabrik swasta lain. Pesaing kecil, menengah, industri pengemasan ulang gula kristal putih. Kelebihan kompetitor besar, harga lebih murah karena skala besar. Peluang buat bisnisnya jadi produk dengan keunikan distribusi cepat, layanan personal, dan hubungan dekat dengan distributor lokal. Analisis strategi bisnis dengan Top 5 Force. Ancaman pendatang baru atau threat of new entrant. Tingkat ancaman sedang sampai tinggi. Faktor pendukung, industri makanan adalah kebutuhan pokok, pasar selalu terbuka. Kemudian skala kecil menengah memungkinkan masuknya pemain baru. Kemudian poin ketiga, modal 1-2 miliar cukup untuk memulai pabrik kecil dengan mesin sederhana. Untuk faktor penahan, izin usaha dan pengawasan pemerintah cukup ketat, misal izin PIRT, BPOM, dan SNI. Koneksi dengan petani tebu atau pemasok raw sugar perlu dibangun dari awal, dan distribusi dan kepercayaan pasar butuh waktu untuk dibangun. Strategi fokus pada hubungan lokal dan diferensiasi layanan atau kecepatan kemasan fleksibel, dukungan ke UMKM. Ya, untuk analisis strategi bisnis quarter 5 force, yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Tingkat ancaman sedang sampai tinggi. Faktor pendukung, yang pertama, industri makanan adalah kebutuhan pokok, pasar selalu terbuka. Yang kedua, skala kecil menengah memungkinkan masuknya pemain baru. Poin ketiga, modal 1-2 miliar cukup untuk memulai pabrik kecil dengan mesin sederhana. Dalam faktor penahan, izin usaha dan pengawasan pemerintah cukup ketat, misal izin PIRT, BPOM, SNI. Yang kedua, koneksi dengan petani tebu atau pemasok raw sugar perlu dibangun dari awal. Tiga, distribusi dan kepercayaan pasar butuh waktu untuk dibangun. Strateginya, fokus pada hubungan lokal dan diferensiasi layanan atau kecepatan kemasan fleksibel, dukungan ke UMKM. Yang kedua, kekuatan pemasok atau bargaining power of supplier. Tingkat sedang sampai tinggi. Kondisi sumber bahan baku utama tebu lokal atau raw sugar. Jika bergantung pada satu pemasok, risiko sangat tinggi atau harga naik
panen tebu hanya terjadi 1 kali dalam setahun, fluktuasi pasokan. Terus selanjutnya persaingan di industri atau rivalry among existing competitors tingkat tinggi. Kondisi banyak pemain besar atau PTPN, RRI, industri swasta besar. Yang kedua, banyak juga pemain kecil yang melakukan pengemasan ulang. Perang harga biasanya terjadi terutama di musim puncak panen. Konsumen mudah berganti merek atau persaingan sangat kompetitif. Strateginya, jangan bersaing di harga saja, fokus pada pelayanan, kecepatan, kedekatan lokal. Gunakan pendekatan B2B atau UMKM, bukan sekedar B2C. Fokus distribusi di daerah yang tidak dijangkau oleh brand besar. Kesimpulan strategisnya, dengan memahami kelima kekuatan faktor pabrik gula skala menengah harus mengadopsi segala diferensiasi berbasis lokal dan kemitraan erat dengan UMKM serta petani untuk bertahan dan berkembang. Fokus tidak hanya pada produk, tetapi juga jaringan distribusi, layanan personal, dan branding lokal akan menjadi kunci sukses di tengah persaingan yang kuat. Oke, selanjutnya segmentasi pasar. Jenis segmentasi geografi. Segmen pasar utama wilayah lokal dan regional dalam radius kurang lebih 150 km. Demografi. UMKM distributor, grosir, rumah tangga menengah ke bawah. Psikografis, konsumen harga sensitif, mendukung produk lokal. Behavioral, pembeli rutin, pembelian musiman saat Ramadan dan akhir tahun. 2. Target pasar atau targeting. Segmen target utama UMKM makanan, jumlah potensial 200 per wilayah. Perilakunya rutin, volume pembeliannya 25 sampai 100 kg per bulan. Kemudian pedagang grosir, jumlah potensial 30 sampai 50 per wilayah. Perilakunya rutin, volume pembeliannya 1 sampai 5 ton per bulan. Kemudian toko kelontong, jumlah potensial 100 per wilayah. Perilakunya rutin, volume pembeliannya 100 sampai 200 kg per bulan. Selanjutnya ada rumah tangga, jumlah potensialnya tidak langsung, perilakunya melalui toko retail, volume pembeliannya 1 sampai 2 kg per minggu. Yang ketiga, positioning produk. Posisi di pasar, gula lokal berkualitas, terjangkau dan mendukung petani serta UMKM daerah. Memposisikan produk sebagai solusi praktis dan cepat bagi UMKM dan pedagang. Menonjolkan nilai kedekatan pasokan lokal dan layanan personal. Diferensiasi lebih cepat, fleksibel dan personal dibanding produsen besar. 4. Strategi persaingan. Jenis strategi diferensial fokus geografi, wilayah lokal dan regional, daerah yang tidak dijangkau pesaing besar. Fokus segmen UMKM dan pedagang kecil yang sensitif harga dan layanan. B. Keunggulan bersaing, yaitu hubungan langsung dengan pelanggan, kecepatan pengiriman dan layanan, kemasan sesuai kebutuhan atau curah dan eceran, branding lokal, gula petani kita. Yang kelima, strategi bauran pemasaran marketing mix 4P. Yang A, produk. Jenis produk gula kristal putih curah, spesifikasi karung 25 sampai 50 kilo SNI. Target konsumen UMKM, grosir, toko besar. Gula kemasan 1 kilo, spesifikasi
plastik bersegel label lokal, target konsumen rumah tangga toko. Gula kemasan 500 gram, spesifikasi target kelas bawah dan hemat, target konsumen rumah tangga atau kontrol. Fitur tambahan sertifikasi halal, TIRT atau BPOM, warna putih bersih, kadar air rendah, kemanisan stabil. Price, skema harga curah, estimasi harga per kilonya 9.500 sampai 10.000. Keterangan harga kompetitif di pasar lokal. Kemasan 1 kilo harganya 11.000 sampai 12.000 untuk retail dan toko kelontong. Kemasan 500 gram 6.000 sampai 6.500. Target rumah tangga menengah. Strategi harga di bawah pemain besar 3 sampai 5%. Diskon volume untuk UMKM atau grosir. Yang C, promosi. Kanal promosi media sosial lokal. Strateginya Facebook lokal, Instagram, WA Group, UMKM. Kanal promosi offline, spanduk pasar, brosur, demo di lokasi. Kanal promosi B2B, personal selling, sales keliling ke UMKM dan pedagang grosir. Selanjutnya yang branding, label gula lokal rakyat kita. Program khusus gratis 1 tahun untuk pembelian 10 awal UMKM. Loyalty program untuk grosir tetap. Untuk flash distribusinya, jalur distribusi langsung ke konsumen B2B. Penjelasan UMKM pedagang grosir. Agen lokal penjelasannya buka keagenan wilayah kota atau kabupaten. Marketplace, Tokopedia, Shopee untuk kemasan eceran. Toko dan kelontong penetrasi toko lokal dengan sistem titik. Yang keenam, perkiraan penjualan tahun pertama. Periode 1 sampai 3, produksi tonnya 5 ton per bulan dengan harga rata-rata 11.000 per kilo, omset 125 juta. Bulan keempat sampai ke-6 7 ton per bulan dengan harga sama 11.000 dengan omset 231 juta. Di bulan 7 sampai ke 12 10 ton per bulan dengan harga yang sama 11.000 per kilo, omset 660 juta. Total 90 ton dengan omset totalnya 1.056 juta. Net cost sebagai biaya operasional estimasi margin kurang lebih 15 sampai 20%. Perkiraan market share tahun pertama sampai wilayah lokal. Asumsi konsumen gula UMKM dan rumah tangga di suatu kabupaten kurang lebih 1.800 ton per tahun. Target penjualan tahun pertama kurang lebih 90 ton. Market share awal lokal kurang lebih 5%. Target 3 tahun sampai 12-15% melalui ekspansi distribusi dan agen lokal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang PT Sinar Gula Nusantara ini. Apakah ada yang ditanyakan buat teman-teman semua? Bila tidak ada, mohon maaf bila ada kata yang salah kata. Bila